BI mungkin juga harus menaikkan suku bunga lagi untuk menjaga supaya tidak terjadi outflow dana ke luar negeri. Tumbuh labanya moderate 6,6% di atas inflasi, namun sustainable jangka panjang. Namun likuiditas kita memadai, kita tidak harus perang harga secara ekstrim. Nah, ini merupakan kondisi yang luar biasa. Oke, likuiditas. Halo Sobat Samuel, kembali lagi bersama saya Prisa Sampodatu dalam Venture Point Samuel Sekuritas Indonesia, di mana kita akan banyak berbincang dengan sejumlah emiten, kali ini dari perbankan. Kira-kira bank apa? Namun sebelumnya kembali kami ingatkan bahwa perbincangan ini hanya untuk insight kepada para Sobat Samuel dimanapun berada, bukan untuk acuan melakukan pembelian efek tertentu. Lagi-lagi profil risiko kami kembalikan kepada Anda ya. Dan langsung saja saya akan sapa Bapak Yohan Setio yang merupakan Senior Vice President dari Investor Relation Division ya, dari Bank Negara Indonesia. Halo Bapak. Halo Mbak Prisa, selamat siang. Terima kasih atas undangannya di podcast hari ini. Sama-sama. Ini kita akan berbincang sentimen yang lagi hangat diperbincangkan tentunya di industri perbankan, kenaikan suku bunga Bank Indonesia dari berapa? 4,75 ya. Kemudian sekarang naik kira-kira 100 basis point. Iya, 1% berarti ya 5,75. Iya. Dan di Juli kayaknya tetap gitu ya dipertahankan. Iya. Nah, dampaknya seperti apa? Ya, itu mungkin salah satu topik yang paling hangat akhir-akhir ini. Kenaikan suku bunga acuan dari BI ini dalam pandangan kita di perbankan merupakan langkah yang perlu untuk menjaga stabilitas rupiah dan tentunya berdampak ke stabilitas ekonomi pada umumnya. Dampak ke perbankan sendiri, sebenarnya dari sisi bank kita tuh akan ada kenaikan suku bunga untuk dana pihak ketiga, terutama deposito atau mungkin beberapa kasus giro juga akan naik. Naiknya itu tapi tidak one on one. Misalkan suku bunga acuan BI naik 100 basis point, kenaikan suku bunga dana pihak ketiga kita jauh lebih rendah dibanding itu. Kita lihat di kuartal kedua kemarin dibandingkan dengan kuartal 1, kenaikan suku bunga DPK kita itu hanya sekitar 20 basis point. Jadi hanya 1/5 dari kenaikan suku bunga acuan. Nah, kenapa begitu? Karena dari 100 dana yang dipegang oleh perbankan, sekitar 60-70-nya itu merupakan dana transaksional. Misalkan kalau ketika dana nasabah mereka menempatkan dana kisaran 1 juta, 10 juta di bank, bisa bentuknya berupa tabungan, tentunya biasa mereka tidak menempatkan dana tersebut untuk mengejar yield atau imbal hasil. Tapi memang untuk misalkan aktivitas harian mereka, untuk mereka belanja pakai QR dan segala macamnya. Untuk produk-produk seperti itu biasanya bank tidak perlu menaikkan suku bunganya. Karena nasabah memang menempatkan dana tersebut untuk bertransaksi. Dan karena dana tersebut sangat besar, sekitar 60-70% dari dana pihak ketiga, dengan kata lain, dana yang sensitif terhadap suku bunga hanya sisanya, sekitar 30%. Atau biasa kalau nasabah kenal disebut dengan produk deposito berjangka. Nah, disitulah kita harus naikin suku bunganya untuk kompetitif. Nah, itu menyebabkan kenaikan DPK kita dari sisi suku bunga tidak terlalu ekstrim. Okay. Nah, tentunya ini juga baik kepada nasabah kredit kita. Sebagai bank, kalau kita bisa menjaga kenaikan suku bunga DPK di level yang wajar, tadi saya sebutkan hanya naik 20 basis point quarter on quarter, akibatnya dari sisi kredit kita tidak harus menaikkan suku bunga kredit terlalu ekstrim. Jadi for the benefit of the debtor, of the borrower juga. Misalkan ada Sobat Samuel di sini yang pinjam kredit KPR atau kredit kendaraan bermotor, Anda bisa lihat bahwa tidak ada kenaikan suku bunga yang ekstrim. Hanya dalam batas yang wajar, hanya untuk menjaga margin perbankan itu di level yang stabil. Oke, tapi Pak Yohan, kenaikan ini kan apa masih bisa dikatakan wajar 100 basis point dalam kurun waktu berapa? 3 bulan mungkin ya? Sebenarnya wajar atau tidaknya itu sangat tergantung dari kondisi makro baik global dan domestik. Kalau kita lihat pelemahan kurs rupiah sepanjang tahun ini cukup dalam ya. Mungkin kita salah satu negara berkembang yang turunnya high single digit mendekati 10% year to date. Dan kita lihat bahwa kenaikan suku bunga acuan itu merupakan langkah korektif dari Bank Indonesia supaya kurs Indonesia tidak melemah lebih dalam lagi. Kalau melemah lebih dalam, akibatnya mungkin bisa pengusaha panik,
akibatnya mungkin nanti ada disrupsi yang besar di ekonomi. Jadi apakah 100 basis point ini wajar apa enggak? Menurut kita ini diperlukan untuk menjaga stabilitas kurs dan ekonomi. Oke, nah tadi disampaikan porsinya 30% itu adalah untuk kredit seperti deposito berjangka. 70%-nya? Lebih ke dana transaksional. Dana transaksional itu kalau nasabah retail biasa bentuknya tabungan. Kalau nasabah institusi atau perusahaan bisa menempatkan dalam bentuk giro. Nah, ini untuk aktivitas bisnis atau aktivitas konsumsi sehari-hari. Jadi mereka biasa nggak minta suku bunga yang ekstrim. Misalkan tabungan di BNI rata-rata kita bayar suku bunga sekitar 1%. Untuk giro dari perusahaan kita bayar sekitar 2%. Untuk deposito kita bisa bayar 4 bahkan 5%. Ya, deposito yang sensitif karena kalau orang mau taruh deposito di bank, biasanya mereka banding-bandingin antar bank. Kalau taruh tabungan di bank, mereka nggak terlalu bandingin tuh. Yang penting bank mana yang aplikasi mobile bankingnya bagus, mau transaksi apapun gampang, nah di situ mereka mau taruh dan banknya aman. Nah, kita sebagai bank BUMN itu dipandang bank yang sangat kuat karena ada backup pemerintah gitu. Persepsinya seperti itu. Ditambah modal kita kuat, itu menyebabkan kita bayar 1% aja orang sudah mau menempatkan tabungan dalam jumlah besar di kita. Oke, bukan alasan yang cukup kuat untuk nasabah melakukan pemindahan gitu ya. Betul. Berarti BNI cukup percaya diri dari sisi yang transaksion. Kita sebut kita menjadi transaction banking partner of our clients. Oke, kita berbicara yang 30%. Karena 30% juga bisa dikatakan cukup besar. Ataukah saling mengcover? Misalnya dari 70%-nya tadi yang akhirnya mengcover 30% ini sehingga tidak perlu cost of fund-nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau seperti apa? Sebenarnya tergantung kondisi likuiditas bank itu sendiri. Kalau kita lihat di BNI, likuiditas kita itu mungkin salah satu yang paling melimpah di antara bank BUMN lainnya. Kita lihat dari rasio namanya LDR atau loan to deposit ratio. Kita di kisaran angka 88%. Artinya apa? Dari 100 dana pihak ketiga yang masuk ke BNI, hanya 88 yang kita salurkan sebagai kredit. Sisa 12-nya apa? Kita itu jaga menjadi instrumen likuiditas. Bisa kita tempatkan di instrumen likuiditas dalam bentuk surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan BNI jika ada kebutuhan likuiditas. Nah, rasio LDR kita 88 termasuk rendah, dengan kata lain sangat sehat karena ada 12 liquidity buffer dibandingkan dengan himbara lain yang biasanya lebih agresif di sisi likuiditas. LDR mereka bisa di atas 90%. Nah, likuiditas BNI yang berlimpah ini yang menyebabkan kita tidak terlalu tergantung pada deposito dana mahal tersebut. Sehingga jika ada perang suku bunga deposito, biasanya BNI tidak seagresif bank-bank lain pada umumnya. Itu menyebabkan kenapa tadi kenaikan cost of fund atau suku bunga DPK kita quarter-on-quarter hanya naik 20 basis point di saat suku bunga acuan BNI naiknya 100 basis point. Oke, berarti itu sudah mengcover, sudah mengadjust penyesuaian suku bunga yang terbaru ya? Betul, dan ini menariknya kita di semester 1 tumbuh sangat kencang. Dari sisi kredit, kita tuh berhasil tumbuh 24% secara year on year. Itu hampir 3 kali lipat. Biasanya kita itu tumbuh di kisaran 8-10% di tahun-tahun sebelumnya di semester 1. Kita bisa tumbuh hampir 3 kali lipat di tahun ini. Namun, likuiditas kita memadai, kita tidak harus perang harga secara ekstrim. Nah, ini merupakan kondisi yang luar biasa. Oke. Likuiditas sejauh ini masih memadai, tetapi kedepannya peluangnya akan seperti apa karena ini kan juga penyesuaian suku bunga ini kan juga baru berlangsung begitu ya. Itu kan mungkin likuiditas dengan apakah sudah mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang terbaru ini atau mungkin itu adalah data begitu ya di awal tahun di semester pertama dan bagaimana dengan semester kedua? Oke, menurut kita semester 2 tentunya kondisi tidak akan lebih mudah dibanding semester 1. Kenapa demikian? Kita lihat satu, ekspektasi suku bunga acuan di Amerika sendiri arahnya saat ini tuh lebih akan ada kenaikan. Dari sekarang sekitar 3,75% mungkin mengarah ke 4% nantinya di akhir tahun. Sehingga menurut kita dari sisi Bank Sentral Indonesia mungkin mereka juga ada tekanan untuk lebih menaikkan suku bunga acuan lagi. Itu akan berdampak juga ke likuiditas. Biasanya dari BI juga akan menaikkan yield dari yang namanya instrumen SRBI. SRBI ketika yieldnya naik, otomatis ini akan menjadi kompetitor untuk
deposito di bank. Bayangkan ketika ada nasabah institusi melihat yield SRBI di atas 7%, mungkin mereka pilih daripada menempatkan uang di bank, mereka menempatkan uangnya di bank sentral, beli SRBI. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi dari sisi perbankan, kita harus selalu prudent, konservatif ketika kita melakukan proyeksi likuiditas. Kita asumsikan what is the worst case scenario. Asumsi kita adalah suku bunga acuan BI naik, SRBI naik juga, akan ada outflow dari perbankan ke instrumen SRBI, itu menyebabkan bank harus lebih berhati-hati dalam mengelola likuiditas. Nah, itulah sebabnya tadi saya sebut di Juni kita posisi LDR hanya 88%. Ini bisa kita naikkan. Jadi kalau sampai nanti ada outflow deposit, tadi LDR kan loan dibagi dengan deposit. Ketika depositnya mengecil, otomatis rasionya kan naik kan ya, menjadi di atas 90%. Itu masih sangat bisa dijustifikasi. Karena secara teori LDR kita tuh bisa naik sampai 96%. Jadi kita nggak akan panik. Meskipun anggaplah di semester 2 ada persaingan likuiditas, persaingan deposit competition makin naik. Karena LDR kita rendah, kita punya ample liquidity, kondisinya tidak akan berdampak negatif ke BNI. Cuma tidak bisa dipungkiri, kita pasti juga harus tetap menyesuaikan suku bunga dana pihak ketiga, terutama tadi deposito. Akan ada kenaikan cost of fund lebih lanjut lagi di semester kedua ini. Berarti memang sudah istilah diperhitungkan lah dari awal sebagai mana yang the worst case gitu. Dan apakah ini termasuk dalam semacam hitung-hitungan awal sebagai worst case atau sebenarnya belum? Kita sudah selalu memperhitungkan worst case dengan harapan kondisi real tidak akan seperti itu, tidak akan separah itu. Kalau yang sekarang kenaikan suku bunga 100 poin atau 1% ini termasuk worst case atau belum? Enggak, menurut kita itu udah inline dengan ekspektasi kita. Oke, inline dengan ekspektasi ya. Baik, kalau kita ke margin keuntungan atau NIM ini, bagaimana arahnya sampai akhir tahun? Ya, mungkin kita awali dari NIM kita di semester 1 ini, kita ada di angka 3,6%. Ini menarik kalau kita lihat secara kuartalan tuh stabil. Q1 kita di 3,6%, Q2 di 3,6% lagi. Semester 2 kita prediksikan mungkin sedikit ada penurunan, tapi masih di atas 3%. Kenapa? Karena tadi biaya DPK kita, biaya dana pihak ketiga mulai merangkak naik, namun kita tidak serta-merta langsung menaikkan suku bunga kredit ke nasabah. Kita sebagai bank, kita cukup berempati melihat kondisi nasabah satu persatu. Kita akan bicara dengan nasabah, kita lihat kondisi mereka. Jika memungkinkan, kita akan menaikkan suku bunga kreditnya. Namun ada time lag di sini. Tadi kenaikan suku bunga deposito kan langsung immediate, langsung terjadi. Langsung terasa di bulan Juli ini. Namun penyesuaian suku bunga kredit itu biasa butuh waktu 3 bahkan 6 bulan. Jadi di semester 2 ini, di saat suku bunga kredit kita belum naik atau hanya naik sedikit, namun suku bunga deposito kita naiknya udah lebih tinggi, otomatis margin kita akan sedikit menyusut. Namun ini sifatnya temporary. Kita perkirakan di tahun depan ada room untuk recover lagi di sisi margin. Oke, berarti memang ada strategi jangka pendek dan juga jangka menengah panjang begitu ya. Oke, lalu terkait dengan persaingan untuk bunga deposito begitu ya, karena kan tadi kalau di BNI saat ini rata-rata berapa persen? Saat ini kita di kisaran 4,3-4,6% rata-rata deposito. Kalau itu ada deposito yang kurs papan, itu bisa dilihat di website BNI. Ada juga deposito yang special rate, yang misalnya penempatannya dalam angka yang sangat besar, ratusan miliar, bahkan triliunan, bisa di atas itu. Tapi secara blended rata-rata kita di sekitar 4,3-4,6%. Ada juga kan ya bank bahkan yang sama-sama di buku 4 yang lebih tinggi. Nah, bagaimana memaintain persaingan di segmen ini? Ya, tentunya kompetisi harga itu hal yang lumrah di perbankan. Bahkan kita nggak lihat bank yang buku 4 yang besar. Kalau kita lihat bank semakin kecil, semakin agresif. Biasa mereka pasang harga. Bank semakin besar biasa nggak perlu bayar terlalu mahal untuk suku bunga deposito karena mereka ada premium dari sisi reputasi. Dari sisi nasabah mereka kalau mau taruh uang anggaplah miliaran di bank kecil atau dibanding bank besar, biasa mereka lebih nyaman di bank besar. Nggak perlu gede-gede bunganya, yang penting safety. Aman. Ya. Bunganya mungkin cukup untuk cover inflation, kira-kira seperti itu. Nah, tapi menarik seperti tadi Mbak Prisa sebutkan, ada fenomena kompetisi suku bunga bahkan sesama bank besar akhir-akhir ini. Kenapa itu terjadi? Kita lihat dari sisi tadi rasio LDR, loan to deposit ratio. BNI di antara bank himbara mungkin termasuk yang paling rendah.
Namun bank-bank lain memiliki rasio LDR yang lebih tinggi. Otomatis mungkin mereka ada kebutuhan untuk menambah pasokan likuiditas supaya LDR mereka bisa turun. Dengan demikian berarti mereka harus agresif masuk ke pasar, nawarin suku bunga deposito supaya LDR mereka bisa turun. Nah, inilah menyebabkan saat ini ada kompetisi di sisi suku bunga deposito. Namun masih dalam batas yang wajar. Oke, kalau dari segi NPL ini kan juga sensitif biasanya ya terkait dengan suku bunga. Bagaimana potensi peningkatan risiko dari sisi kredit? Nah, NPL ini atau credit macet non-performing loan ratio merupakan salah satu rasio yang di BNI sangat stabil. Tahun lalu kita 1,9%, tahun ini kita sama 1,9%. Di saat kredit kita tumbuhnya itu kencang banget. Jadi kita bisa tumbuh agresif namun tetap prudent dari sisi manajemen resiko. Itu sampai dengan bulan Juni tahun ini. Kalau kita lihat ke depannya gimana, kita yakin masih akan sama, kisaran 1,9%. Kenapa nggak rendah? Kenapa nggak turun ke 1%? Menurut kita bank itu harus bisa membalance, menyeimbangkan antara di satu sisi berani memberi kredit, di sisi lain menjaga resikonya secara terukur. Kalau kita mau NPL ratio 1% atau bahkan 0, sekian persen, bisa. Tapi akibatnya apa? Ya kita milih nggak kasih kredit. Mungkin kita beli aja surat berharga negara, kita beli SRBI, zero risk gitu kan ya. Tapi kan nggak bagus. Kita sebagai perbankan itu memiliki fungsi intermediasi. Kita ambil dana dari masyarakat, kita salurkan kredit ke masyarakat, ekonominya gerak gitu. Namun kita menjaga supaya pertumbuhan kredit ini mitigasi risikonya dapat sehingga NPL ratio juga terjaga di batas yang wajar. Sebagai perbandingan, ketika pandemik NPL ratio itu mencapai kisaran 4%-an. Sekarang 1,9. Ini rasio sudah sangat bagus sebetulnya. Itu tergolong wajar ya, karena kalau di bawah itu kesannya jadi nggak berani ya. Bener, terlalu main aman, ntar ekonomi nggak gerak juga. Oke, tapi apa rahasianya untuk bisa menjaga agar tetap ya di bawah 2%? Ya, sebenarnya ada banyak strategi yang kita terapkan. Pertama dari sisi portfolio. Sebagai bank kita memanage portfolio kredit itu hampir 1.000 triliun yang kita pilah-pilah bagi ke dalam segmen korporasi, segmen UMKM dan segmen consumer lending. Consumer lending itu seperti kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, KPR dan produk-produk retail lainnya. Nah, saat ini kita lihat di BNI atau sebenarnya di industri perbankan Indonesia, NPL itu atau kredit macet trennya agak naik di segmen consumer. Ada kecenderungan KPR itu kredit macetnya agak naik. Sama halnya dengan kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit. Mungkin bisa dicek data di Bank Indonesia dan bank-bank lain. Ini fenomena perbankan. Di BNI yang menarik adalah exposure kita ke consumer lending itu kecil. Hanya 20% dari kredit kita yang tadi hampir 1.000 triliun. Itu menyebabkan overall NPL ratio kita bisa tetap stabil. Korporasi ini memiliki manajemen cash flow yang profesional, yang bagus. Bisnis mereka bisa terdiversifikasi dan mereka bisa juga punya buffer cash yang memadai. Sehingga secara umum data menunjukkan bahwa rasio NPL di segmen korporasi trennya itu bisa lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan segmen consumer. Jadi BNI dalam posisi yang cukup beruntung di saat segmen consumer lumayan menantang, kita untungnya besar exposure di segmen korporasi tadi. Berarti yang paling akan sensitif terdampak duluan adalah perbankan yang segmennya itu lebih banyak di consumer, sementara BNI hanya 30%-nya gitu ya. Hanya 20% di segmen consumer. Oh, 20% di consumer, 70% corporate ya? 75% corporate, sisanya segmen UMKM. Segmen UMKM, sekitar 5% ya? Iya. Oke, dari 75% itu corporate yang besar 55%, yang menengah itu 20%. Memang 55 plus 20 jadi 75. Paling dominan tuh yang besar ya? Iya, corporate besar itu seperti blue chip company yang kita familiar. Tetapi dengan berbagai macam faktor termasuk global, dinamika global, kemudian dinamika domestik kita sendiri gitu ya, corporate apakah juga berpengaruh tuh dari ekspansi mungkin yang cenderung ditahan terlebih dahulu, karena kan juga ini himbara ya, banyak juga berkaitan dengan proyek-proyek yang mendukung pemerintah. Nah, itu seperti apa? Nah, memang secara umum ada persepsi bahwa iklim bisnis sedang dalam kondisi yang menantang karena banyaknya perubahan dinamika global, domestik, peraturan dan segala macamnya. Itu betul. Namun menariknya
dari nasabah yang kita kelola di BNI, terutama di segmen korporasi, menunjukkan pertumbuhan kredit yang masih sangat bagus. Mungkin kita lihat data pertumbuhan kredit BNI secara bank wide dulu ya, gabungan korporasi dan consumer. Combine per Juni kemarin, kita berhasil tumbuh itu di level 24% year on year, atau hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan biasa. Sumbernya dari mana? Sebagian besar atau 85% dari kenaikan kredit ini dari 3 segmen. Pertama, segmen korporasi, baik swasta dan BUMN. Yang kedua adalah program pemerintah, di mana kita aktif dalam penyaluran kredit ke Agrinas untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dan yang ketiga dari segmen korporasi menengah. Kira-kira hampir equal, kira-kira sekitar 50-60 triliun per subsegmen tadi. Menariknya, berbeda dengan persepsi umum bahwa permintaan kredit dari segmen swasta lemah sekali, di BNI menunjukkan bahwa pertumbuhan segmen kredit di segmen korporasi tadi cukup rata antara BUMN dan non-BUMN. Apakah itu positif? Menurut kita positif, berarti appetite to do business masih ada di sana. Meskipun kita tidak melihat ada akselerasi, namun kita lihat masih tumbuh dari sisi permintaan kreditnya. Oke. Kita lihat sektor-sektor seperti pertambangan, telekomunikasi, FMCG, bahkan sektor peternakan, peternakan ayam itu juga masih tinggi permintaan kreditnya. Oke Pak Yohan, mengenai proyek yang mendukung pemerintah, biasanya proyek-proyek pemerintah lah, arus kas jangka panjang ini kan ya. Nah, itu seperti apa kalau jangka panjang seperti ini? Sebenarnya tidak hanya proyek pemerintah, secara umum kredit yang kita berikan tuh kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi itu baik ke perusahaan swasta maupun BUMN, itu juga tenornya rata-rata 3 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Buat bank ini merupakan hal yang sudah biasa gitu kan ya, tidak hanya proyek pemerintah. Yang penting kita bisa matching antara tenor kredit dengan tenor dana pihak ketiga tersebut. Nah, kan memang kita nggak pernah dengar ada deposito 10 tahun, nggak pernah. Bisa deposito paling lama juga 1 tahun, 2 tahun paling lama gitu kan, itu pun jarang. Nah, kesannya kan ada mismatch, kreditnya bertahun-tahun, kenapa depositonya hanya 1 tahun, bahkan kurang. Nah, di perbankan kita sebut namanya stable funding. Stable funding itu bentuknya apa? Yang tadi saya sebut dana kita anggaplah dari 170-nya itu dana transaksional. Misalkan ketika nasabah mendapatkan tabungan, mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, kadang mereka pakai QRIS buat belanja, namun nanti mereka dapat rekening gaji masuk lagi. Jadi ada dana mengendap yang stabil. Demikian juga di perusahaan, rekening giro. Mereka pakai buat bayar gaji karyawan, buat bayar supplier, namun di waktu yang sama mereka juga dapat pembayaran dari customer mereka. Jadi selalu ada dana mengendap. Yang 70 dari 100 itu kita sebut kasa atau current account, saving account, atau kita sebut low cost funding. Itu sifatnya stabil, uangnya keluar masuk, tapi kira-kira balance-nya segitu terus. Nah, itu kita sebut dengan stable funding untuk mendanai tadi kredit jangka panjang itu. Nah, jadi tidak ada maturity mismatch, sangat aman dari sisi perbankan. Sometimes kita juga ngeluarin bonds, terbitkan bonds yang tenornya panjang untuk beberapa case. Misalkan sometimes kita issue bonds yang tenornya 5 tahun gitu, cuma size-nya nggak terlalu besar, jauh lebih kecil. Secara umum kita melihat stable funding kita lebih dari cukup untuk mendanai kredit-kredit jangka panjang termasuk tadi proyek pemerintah. Oke, nah dengan potensi penurunan kualitas aset mungkin dari portofolio kredit terkait program pemerintah, ada indikator mungkin yang bisa di-share untuk mengantisipasi sejak dini? Untuk program pemerintah, menariknya persepsi publik mungkin tidak sama dengan yang kita lihat. Program pemerintah itu kita buat skema yang sangat baik, sehingga ini bisa dijalankan dari aspek komersialnya. Kenapa kita harus prudent? Meskipun ini program pemerintah, kenapa kita harus prudent? Ingat bahwa BNI merupakan salah satu bank sistemik di Indonesia. Kalau kita ada kredit macet dalam skala besar, akibatnya akan ada resiko reputasi. Bagaimana kalau sampai terjadi penarikan dana besar-besaran ketika masyarakat tidak percaya di bank BUMN? Itu sangat berbahaya untuk kestabilan ekonomi. Jadi pada prinsipnya kita senantiasa konservatif dari sisi resiko kredit. Ketika ada penugasan pemerintah untuk membiayai proyek, misalkan kemarin kredit Agrinas untuk proyek KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih, kita buat skema yang bagus. Misalkan sumber pembayarannya tidak datang dari bisnis koperasi itu sendiri, karena kita tahu koperasi ini kan merupakan hal yang baru. Mungkin ada yang untung, ada yang rugi, ada yang break even. Namun kita skemakan bahwa sumber pembayaran langsung datang dari APBN, dan kita lihat
Kementerian Keuangan sangat suportif. Mereka menyiapkan dana khusus, sebagian diambil dari dana desa, sebagian diambil dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jadi dari APBN akan menjadi sumber pembayaran ke Himbara sebagai pemberi kredit. Dengan kata lain, exposure kredit kita adalah ke pemerintah. Risikonya sangat rendah. Ini mungkin yang belum terlalu didengar oleh publik, bahwa pemerintah di saat mereka membangun KDMP, mereka kreditnya pinjam dari Himbara, namun sumber pembayaran dari APBN. Jadi Himbara juga dilindungi dalam tidak tergantung dari proyek tersebut, dalam hal ini misalnya koperasi tadi ya. Oke. Nah, masuk semester 2, apa faktor paling berpengaruh kalau begitu nih Pak terhadap penyesuaian, ada penyesuaian target tentunya ya? Betul. Kredit kita dari sisi beberapa indikator kita sesuaikan. Misalkan tadi di semester 1 Juni kita tumbuh kredit 24%. Ya, sangat itu kan tinggi sekali ya. Kita rasa semester 2 mungkin kita slow down sedikit. Target kita tumbuh tuh sampai dengan 10% secara year on year. Kenapa kita juga perlu slow down? Tadi kita sempat bahas bahwa ada resiko pengetatan likuiditas di sistem di semester 2 karena asumsinya suku bunga acuan di US naik, mungkin di Indonesia juga harus merespon. Otomatis kalau kita tidak mau terlalu terjun ke kompetisi suku bunga deposito gila-gilaan, kita juga harus ngerem kredit kita. Jadi kita nggak ngebet untuk dapat dana gitu kan, itu penting. Kedua, penyesuaian dari sisi margin. Tadi kita sempat discuss bahwa kenaikan suku bunga deposito sifatnya langsung terjadi. Di bulan Juli sudah mulai terasa. Namun penyesuaian suku bunga kredit kita akan memberikan tenggang waktu ke nasabah-nasabah kredit kita sesuai kondisi nasabah tersebut. Itu biasa butuh waktu 3-6 bulan. Dengan kata lain, selama semester 2 ini kita akan ada sedikit penurunan margin yang kita harapkan mungkin bisa recover lagi di tahun depan. Begitu kita sudah tuntas melakukan penyesuaian suku bunga kredit ke nasabah kredit. Jadi kita juga menyesuaikan NIM atau Net Interest Margin Guidance yang awalnya 3,6%, kita turunkan sedikit menjadi sampai dengan 3,5%. Jadi ada penurunan NIM potentially sekitar 10 basis point di semester 2 ini. Dari yang cukup signifikan di semester pertama lebih moderat ya. Lebih moderat. Meskipun biasanya justru sebaliknya ya, di semester kedua itu biasanya yang lebih kenceng. Biasanya pertumbuhan kredit bank itu benar, semester 2 lebih kencang. Tapi karena kita di semester 1 sudah nyicil kerjanya, bahkan nyicilnya udah hampir tuntas, jadi semester 2 kita lebih moderat untuk pertumbuhannya. Yang menarik, guidance kita yang ketiga adalah selain loan growth, NIM kita juga ada guidance terkait aset quality atau rasio kredit macet atau rasio pencadangan. Itu kita maintain stable. Jadi kita yakin bahwa BNI terus prudent dari sisi penyaluran kredit. Kita tidak memperkirakan adanya pemburukan aset quality, kita memperkirakan itu akan stabil, bahkan ada room untuk membaik di semester kedua ini. Ada potensi mungkin dari Pak Yohan atau dari BNI melihat Bank Indonesia akan kembali menyesuaikan suku bunganya turun mungkin, atau harapannya seperti apa sih? Kalau kita lihat harapannya BI akan senantiasa bertindak untuk menstabilkan kurs dan menjaga inflasi sesuai mandat dari Central Bank. Dan itu apakah BI menaikkan, memaintain atau menurunkan suku bunga acuan sangat tergantung kondisi inflasi Indonesia dan fund flow global. Kalau melihat situasinya saat ini mungkin 1-2 bulan ke depan. Mungkin kalau kita lihat konsensus dari para analis melihat ada peluang kenaikan suku bunga acuan di Amerika. Biasa yang terjadi adalah BI mungkin juga harus menaikkan suku bunga lagi untuk menjaga supaya tidak terjadi outflow dana ke luar negeri. Jadi kita lihat ada room untuk kenaikan suku bunga acuan lagi di semester 2 ini. Namun mungkin tidak perlu seagresif di semester 1 kemarin. Oke. Sebelum kita akhiri nih, Pak Yohan, mungkin ada closing statement lah yang ingin di-share kepada Sobat Samuel dimanapun berada. Bagaimana untuk industri banking khususnya BNI? Baik, untuk industri perbankan ini merupakan industri yang bisa dikategorikan sangat stabil, resilient, tumbuh secara moderat namun pasti. Kita lihat bank itu secara umum cukup prudent, tidak jor-joran, kita tahu kapan ngegas, kita tahu kapan ngerem. Makanya tadi saat kita udah gas di semester 1 kredit, kita bisa ngerem semester 2 kreditnya. Kenapa? Karena kita mau menjaga profit kita itu tidak hanya
tinggi namun juga sustainable dalam jangka panjang. Kalau kita ngegas terus nggak pernah ngerem, bisa beresiko ke kredit macet. Jadi dengan tadi BNI kita merevisi guidance di semester 2, jangan dipandang negatif namun dipandang bahwa BNI mampu nyetir mobilnya ini benar gitu. Kita tahu kapan ngegas, kapan ngeremnya. Nah, itu dari sisi kinerja keuangan. Namun ada hal yang perlu saya highlight yang mungkin tadi kita belum sempat bahas, bahwa secara fundamental BNI menjadi bank yang naik kelas dari sisi market share untuk tabungan retail. Tabungan retail kita naik kelas, market share naik dalam 1 tahun terakhir. Kenapa? Karena 1,5 tahun lalu BNI launching produk namanya Wonder. Itu aplikasi mobile banking kita, Wonder by BNI. Wonder. Yes, WONDR. Apa keunggulan dari Oke. Wonder? Pertama, Karena ini juga baru ya. iya benar. Yang aktif dalam melaunching produk digital pertama adalah bank-bank besar dan bank-bank digital. Keunggulan Wonder dibanding bank digital menurut kita adalah dari sisi cyber security. Kita BNI sebagai bank sistemik, kita punya budget yang lebih dari cukup untuk investasi di cyber security yang mungkin merupakan hal sangat relevan di saat kita lihat saat ini fenomena AI di mana-mana, resiko cyber security attack juga sangat tinggi. Kita tidak tanggung-tanggung investasi di cyber security. Jadi kita pastikan itu akan sangat aman. Nah, itu kan dari segi masuk dalam kategori porsi yang 20% tadi ya. Yang justru 70%. Oh, justru ini yang 70%. Kan dari tadi DPK dana pihak ketiga kita 100%, 30% ada deposito, 70% adalah dana transaksional. Ketika nasabah melakukan transaksi di Wonder terus, otomatis yang dana mengendap naik, yang 70% ini naik. Namun kita juga tahu kita perlu mengedukasi nasabah. Biasa dana transaksional wajar itu berapa? Tiap orang beda-beda. Ada yang kebutuhannya mungkin 10 juta per bulan, ada 20 juta per bulan. Namun kita kalau kita melihat nasabah ada dana mengendap sampai miliaran, menurut kita justru itu tidak prudent bagi nasabah. Jadi sebagai bank kita juga memikirkan kepentingan nasabah. Itu karena that's why kita encourage mereka untuk bagaimana kalau kalian mau buka deposito, yang tadi yang porsi 30-nya tadi, atau kalian mau beli surat utang negara. Jadi kita menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah. Kita tidak membodohi nasabah. Kita tidak bilang, oke, taruh uang dong puluhan miliar, kita bayar 1%, itu juga nggak bagus. Berarti untung di kita nggak bagus di nasabah. Kita maunya balance. Dana transaksional, please put it in Wonder. Untuk investasi, please do it via Wonder. Gitu kan ya, mau beli Sun boleh, mau beli mutual funds boleh, apapun. Terakhir, bagaimana potensi laporan keuangan kinerja ya di semester kedua dibandingkan mungkin year on year? Iya, semester kedua kalau secara year on year kita melihat kita pakai angka konsensus aja. Kan di konsensus dari para ada sekitar 30 analis yang mengcover saham BNI, mereka memperkirakan laba BNI di tahun 2026 ini akan naik di kisaran single digit 3-5% dibanding tahun lalu. Kalau kita lihat dengan semester 1, laba BNI bertumbuh di kisaran 6,6%. Kalau kita lihat core profit, jadi laba itu ada macam-macam definisi, ada core profit, ada bottom line atau reported profit. Core profit BNI sebenarnya jauh lebih kuat. Di semester 1, core profit kita atau kita sebut dengan PPOP, Pre-Provision Operating Profit, itu tumbuhnya 14% secara year on year. Namun apa yang dilakukan manajemen BNI, kita tidak serta-merta langsung melaporkan core profit sebagai reported profit. Namun kita melakukan namanya pencadangan. Pencadangan itu setelah kita nabung buat kita sendiri. Kita akan ngasih kredit. Kita asumsikan mungkin sebagian dari kredit bisa beresiko macet dalam jangka panjang. Kita cadangkan dulu. Jadi ketika nanti one day beneran macet, nggak berpengaruh ke laba kita lagi. Cadangnya ini tuh meningkat ya? Cadangannya meningkat. Kita sebut CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Ini menarik. Tadi kita sebut NPL ratio BNI atau rasio kredit macet itu stabil 1,9% year on year. Namun pencadangan CKPN ini kita naikkan 40% year on year. Orang bingung, kenapa di saat kualitas kredit BNI stabil, kenapa harus mencadangkan ini baik banget? Itulah menunjukkan manajemen kita itu prudent. Meskipun reported profit kita itu hanya tumbuh 6,6%, namun kualitasnya itu bagus. Kita sebut itu high quality earnings. Tumbuh labanya moderate 6,6% di atas inflasi, namun sustainable jangka panjang karena kita cadangannya itu banyak. Sewaktu-waktu ekonominya kenapa-napa, kita siap bisa pakai cadangan itu. Oke, itulah keunggulan dari BNI ya, memitigasi sejak dini. Betul. Baik, sukses selalu untuk Pak Yohan dan juga BNI. Next time mungkin kita ngobrol hal-hal yang lain. Baik. Terima kasih Pak Yohan.
Tapi sebelum kita akhiri, kita mungkin dari tadi kan kita udah ngobrol nih, kita harus nyobain nih real food Pak Yohan. Harus nantiasa sehat. Setelah nyobain sebelumnya? Saya pernah melihat ini, cuma belum pernah coba. Baru kali ini. Gimana Pak? Good. Seger. Oke Sobat Samuel, demikian perbincangan kita kali ini bersama dengan BNI. Tetapi kembali kami ingatkan, ini hanya bersifat informatif, bukan ajakan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan efek tertentu. Dan jangan lupa, percayakan portofolio investasi Anda hanya bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia. Anda dapat download di App Store, Google Play, dan juga Apps Gallery. Akhir kata, saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Thank you. Senang berbincang, jadi banyak insight juga soal banking. Ya. Bapak